Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas, serta selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini saya mau memberikan pupuk, tepatnya pupuk cair dari ekoenzim ya teman-teman. Nah, selain untuk kebersihan, kemudian kesehatan, ekoenzim juga bagus untuk tumbuhan. Nah, teman-teman, tadi saya habis nyuci sabunnya itu menggunakan ekoenzim dan fermentasi buah lerak. Nah, ini habis nyuci lumayan banyak ya. Jadi, air bekas bilasannya itu tidak saya buang. Mau saya campur untuk menyiram tanaman. Nah, tadi untuk sabunnya ya, teman-teman. Bagaimana cara pemberian pupuknya untuk tanaman? Gampang sekali teman-teman. Tinggal kita campurkan saja cairan ekoenzim yang sudah dipanen, kemudian dengan air perbandingannya 1:1000. Nah, teman-teman, ini kan sudah ada sedikit kandungan bekas nyuci tadi ya. Jadi saya berikan secukupnya saja untuk mencampurnya kembali. Kata teman yang ahli dalam pertanian, ekoenzim yang bagus digunakan untuk tanaman itu yang berusia lebih dari 6 bulan. Jadi setelah dipanen nih teman-teman, 6 bulan tuh bagusnya baru digunakan. Oh ya teman-teman, ini untuk pemakaian penyemprotannya ya. Misal, sebenarnya yang di bak tadi juga sudah bisa sih untuk penyemprotan. Ini saya kasih contoh saja buat teman-teman. Perbandingan 1:1000. Dikasihnya hanya sedikit saja teman-teman, kira-kira 1 tutup botol gitu. Nah, ini buat kocor disiram langsung di potnya. Kalau yang tadi itu untuk semprotan. Nah, teman-teman bisa lihat ini mulberry saya yang berusia 6 hari ya. Jadi dia udah ada yang tumbuh tunas. Nah, ini ada tanaman bunga telang ya, ini 2 pot ini bunga telang semua. Dan kemarin tuh habis berbunga, alhamdulillah. Ini perdana nanam dari biji. Untuk penyiraman sistem kocor seperti ini ya teman-teman bisa sesuaikan dengan potnya. Misal potnya kecil-kecil kayak gini ya, teman-teman kasih dikit saja gitu, jangan terlalu banyak. Ini bisa dilakukan seminggu sekali teman-teman, begitupun dengan semprot-semprotnya ya. Nah, ini tuh ada tanaman hias, ada tanaman sayur. Nah, ini bayam Brazil saya yang kemarin habis dipanen. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh kembali. Menanam itu nggak sulit teman-teman, tinggal pakai polybag, kita tancap-tancap, udah jadi. Yang penting media tanamnya, kemudian sinar matahari harus benar-benar diperhatikan ketika menanam itu ya. Ini mulberry yang habis dipangkas barengan stek tadi ya teman-teman. Jadi hampir sama usianya, seminggu sudah tumbuh tunas-tunas baru. Dan ini karena potnya besar harus dikasih pupuk cair ekoenzimnya lebih banyak. Ini ada bunga, kemudian ada pohon jambu, daun pandan. Saya tuh senang banget teman-teman nanam daun pandan. Selain untuk masak, bisa untuk masak nasi, bisa untuk aromatik. Nah, kalau ini bayam Brazil yang waktu itu saya stek. Kalau ini daun jintan yang kemarin saya stek juga ya. Jadi ini masih saya simpan di tempat yang teduh. Untuk teman-teman yang baru gabung, mungkin baru tahu atau baru mendengar apa sih ekoenzim itu. Nah, ekoenzim adalah cairan alami serbaguna hasil fermentasi dari molase atau gula merah, bahan organik, sisa kulit buah, sayur, dan air dengan perbandingan 1:3:10 dan difermentasi selama 3 bulan. Hasilnya berupa cairan berwarna kuning muda atau coklat muda hingga coklat tua ya teman-teman. Wangi khas fermentasi, khas wangi cuka, asam, atau bau tape gitu. Nah, ini tuh manfaatnya banyak banget teman-teman. Selain untuk tanaman seperti yang saya jelaskan di awal, bisa juga untuk kesehatan, untuk kebersihan ya teman-teman, dan banyak manfaat lainnya.
Pokoknya teman-teman wajib buat deh di rumah. Tentunya sampah organik itu biasanya kita hasilkan setiap hari. Iya enggak? Nah, kita makan buah, kemudian makan sayur, pastikan menghasilkan sampah. Daripada sampahnya dibuang ke tempat sampah, mending kita olah teman-teman. Kita tinggal beli gula merahnya saja, dan itu pun nggak banyak digunakannya, hanya sedikit dengan perbandingan 1:3:10. 1 itu untuk gula merah, 3 itu untuk bahan organik, dan 10 itu untuk airnya. Wadahnya toples, tapi harus berbahan dasar plastik. Untuk teman-teman yang mau coba bikin, yuk klik di playlist tentang ekoenzim, di situ banyak ya. Atau teman-teman mau DM saya di Instagram, bisa di video ini ada nama Instagramnya ya. Atau mau WA, tanya, sharing, boleh banget ya. Saya suka, saya senang ada teman-teman yang mau sharing dan bertanya. Nah, ini tanaman-tanaman gantung, susahnya mau menyiram mereka itu harus naik dulu menggunakan kursi. Karena ini kan lumayan tinggi. Nah, kalau ini untuk halaman di depan. Nah, ini teman-teman, saya mau lanjut siram-siram di sini dulu ya. Gimana teman-teman, tertarik nggak bikin ekoenzim nih? Selain untuk tanaman, lihat tanaman kita juga subur-subur. Dan saya juga suka sekali menanam jenis kaktus atau sansevieria ini ya teman-teman. Dia tuh bagus banget untuk pembersih udara. Nah, biasanya saya simpan di dalam rumah juga. Kadang kalau untuk penjemuran saya simpan di luar kayak gini. Nah, ini untuk penyemprotannya yang tadi sudah dicampur antara air dan cairan ekoenzimnya dengan perbandingan 1:1000 ya teman-teman. Bisa disemprot kayak gini untuk anti hama, untuk pertumbuhan daun dan bunga, serta buah juga. Ini bagus sekali insya Allah ekoenzim ini teman-teman, asalkan sesuai dengan takaran. Biasanya saya gunakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali kalau lupa. Sama ya teman-teman, pemberiannya seminggu sekali, seperti kocor pada potnya gitu. Nah teman-teman, gimana nih, tertarik nggak bikin ekoenzim? Coba buat di rumah deh, sedikit aja. Tapi ingat ya teman-teman, tujuan membuat ekoenzim itu adalah mengolah limbah organik. Sedangkan manfaatnya itu adalah sebuah bonus tersendiri. Jadi selain mengolah limbah organik, kita juga mendapatkan manfaat dari ekoenzim ini, cairan ekoenzim alami, dan insya Allah ini tuh tidak ada masa kadaluarsanya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai disiram-siram. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Jangan lupa teman-teman tetap sayangi bumi, sayangi diri. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.